Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rafika Ridwan dengan NIM 19045091, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Baiklah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk mengisi tugas dari mata kuliah Geografi Regional Indonesia yang diampu oleh Ibu Ferry Novio SPD. Baiklah teman-teman, kita mulai. Sebelumnya saya screen terlebih dahulu. Geografi Regional Indonesia. Sebelum kita melangkah ke geografi regional Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa pengertian geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo dan grafein. Geo artinya bumi, grafein artinya lukisan. Maka pengertian geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gambaran bumi atau lukisan bumi. Secara umum, geografi adalah ilmu yang menelaah yang meneliti tentang bumi beserta segala prinsip, gejala, dan aspek-aspeknya yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Geografi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena fisik dan budaya di atas bumi. Nah, geografi sebagai bidang ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, dalam analisisnya menyentuh berbagai bidang ilmu, termasuk geografi regional. Selanjutnya, regional. Regional adalah suatu wilayah yang memiliki keseragaman, gejala internal uniformity atau fungsi yang membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lain. Nah, geografi regional mencakup dua kenampakan, yaitu kenampakan sosial dan kenampakan fisik. Nah, maka artinya di sini regional ini menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang digunakan dalam aktivitas. Maka geografi regional adalah merupakan deskripsi yang komprehensif integratif aspek fisik dan aspek manusia dalam relasi keruangannya di suatu wilayah. Nah, geografi regional merupakan kajian geografi dengan fokus kajian kewilayahan muka bumi yang bersifat kontemporer, berubah dari waktu ke waktu, dan juga menyangkut dimensi tempat, ruang, dan waktu baik terkait lingkungan alamnya maupun lingkungan manusianya. Untuk memahami geografi regional secara komprehensif dan manfaatnya secara optimal, kajian geografi regional perlu perpaduan antara geografi fisik dan geografi kimia. Selanjutnya, seperti yang kita lihat pada gambar adalah contoh geografi regional Indonesia. Nah, di sini, tapi geografi regional Indonesia belum ada bahasa Indonesia. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan geografi regional. Tujuan dan kegunaan geografi regional itu untuk mengatur dan menyederhanakan sejumlah besar informasi spasial yang ada di dunia, dan juga membantu membagi dunia menjadi area-area yang lebih kecil untuk membuat informasi lebih mudah untuk diproses dan ditampilkan. Nah, geografi regional menyediakan sarana untuk melakukan penelitian geografis, membandingkan data dan peta untuk memahami tren, mengidentifikasi pola, atau memprediksi peristiwa masa depan. Selanjutnya, kriteria suatu regional. Pertama, ada kesatuan bentuk, yang kedua ada kesatuan ruang, dan yang ketiga ada kesatuan fungsi. Nah, ketiga-tiganya ini ada kesatuan bentuk, kesatuan ruang, kesatuan fungsi yang mencirikan homogenitas sebagai hasil distribusi, interrelasi, dan interaksi unsur-unsur geografi yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu pembagian muka bumi berdasarkan jenjang hierarkisnya. Ini maksudnya pembagian muka bumi berdasarkan tingkatannya atau menyusunnya berdasarkan urutan. Yang pertama, unsur fisik disebut juga dengan unsur fisik. Yaitu yang pertama contohnya itu ada iklim.
Iklim merupakan kebiasaan dan karakter cuaca yang terjadi di suatu tempat atau daerah. Biasanya ini dalam waktu berdurasi 30 tahun. Pembentukan iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak dari bentang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis besar. Karakteristik dari pola iklim global dipelajari oleh ilmu klimatologi. Selanjutnya ada relief. Relief adalah bentuk kekasaran permukaan bumi, baik berupa tonjolan, daratan, atau cakupan yang terjadi karena adanya pengaruh tenaga-tenaga pembentuk muka bumi, baik tenaga endogen maupun tenaga eksogen. Relief bumi yang berbeda-beda menyebabkan adanya gunung, bukit, dan pantai. Perbedaan relief dapat mempengaruhi kondisi geografis muka bumi. Selanjutnya ada curah hujan. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Curah hujan 1 mm air artinya dalam luasan 1 meter persegi pada tempat yang datar, tertampung air setinggi 1 mm atau tertampung air sebanyak 1 liter. Selanjutnya ada vegetasi dan hewan. Vegetasi adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi, dan hewan adalah segala jenis binatang yang hidup di muka bumi. Nah, vegetasi dan hewan memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam, sehingga tak terhitung jumlahnya. Nah, beragam hewan dan tumbuhan tersebut memiliki tempat tinggal yang beragam, mulai di laut atau bisa pula di darat. Yang selanjutnya, luas dan bentuk benua. Beberapa daratan yang memiliki wilayah sangat luas berada di permukaan bumi. Benua dikelompokkan berdasarkan konvensi atau kesepakatan antar negara-negara. Benua terbagi menjadi 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua. Sebenarnya ini benua ada 6, namun Amerika dibagi menjadi 2. Nah, selanjutnya benua-benua dari ukuran terbesar hingga yang terkecil. Yang terbesar itu benua Asia. Dapat kita lihat ini benua Asia. Yang kedua benua Afrika. Yang ketiga benua Amerika Utara. Yang selanjutnya ada Amerika Selatan. Dan yang selanjutnya ada Antartika di atas. Lalu Eropa. Dan yang terkecil yaitu Australia. Ada unsur manusia. Unsur manusia juga unsur yang terpenting dalam pembentukan muka bumi. Yang pertama ada barat dan timur. Dalam peta seperti ini pembagiannya. Yang kedua utara dan selatan. Ada di kutub utara dan kutub selatan. Selanjutnya ada negara agraris dan negara industri. Nah, agraris adalah suatu keadaan di mana prosesi penduduk suatu negara sebagian besar adalah bertani. Suatu negara agraris lebih mengutamakan sektor pertanian sebagai sumber dayanya karena memberikan kontribusi yang sangat tinggi dan sangat penting bagi masyarakatnya. Nah, sedangkan industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Nah, selanjutnya negara maju dan negara berkembang. Seperti ini peta persebaran negara maju dan negara berkembang. Negara maju umumnya berada di Eropa dan negara berkembang berada di Afrika, Asia. Dan negara maju adalah negara yang memiliki standar hidup tinggi dengan perekonomian merata, penggunaan teknologi tinggi, dan telah berhasil dalam berbagai bidang. Nah, negara berkembang juga negara dengan pendapatan rata-rata masih relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar global, dan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Nah, yang ketiga, interaksi faktor fisik dengan faktor manusia. Faktor fisik ini berinteraksi dengan faktor manusia, maka akan menghasilkan satu yang namanya politik dan administrasi, yaitu hubungan politik, yaitu hubungan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat, yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara.
Nah, selanjutnya daerah pertanian. Di sini faktor fisik dan faktor manusia saling berpengaruh. Jadi di sini ada sistem pertanian dengan sistem terasering, yaitu mengikuti permukaan ini agar mencegah yang terjadinya erosi dan erupsi. Selanjutnya daerah industri. Nah, faktor fisik berinteraksi dengan faktor manusia, maka menjadikan suatu wilayah itu juga menjadi daerah yang industri, atau juga disebut ini terdapat di negara-negara maju. Selanjutnya, zona ekonomi. Nah, di sini kita melihat zona ekonomi wilayah Indonesia. Zona ekonomi yang paling berfungsi, maka itu saling menguntungkan antara kedua belah pihak atau antara kedua region. Selanjutnya, wilayah pertahanan. Nah, di sini region dan manusia akan membuat suatu wilayah pertahanan yang akan melindungi region mereka dari ancaman berbagai pihak. Selanjutnya, interrelasi dan interdependensi antara region. Nah, hubungan politik yaitu hubungan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada ekonomi, yaitu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya ada budaya, yaitu hubungan di mana di dalam region yang berbeda akan menjalin kerjasama budaya yang menjadikan pengetahuan baru atau bahkan menjadikan budayanya itu menjadi budaya yang unik. Selanjutnya ada ITEK, yaitu untuk memajukan antara kedua region yang berbeda, maka harus dibarengi dengan teknologi. Yang selanjutnya ada HANKAS, juga untuk meningkatkan pertahanan dan pengamanan sosial. Yang selanjutnya adalah peta Indonesia yang saya berikan untuk tugas buku pertama. Baiklah, selanjutnya dari peta ini saya akan menjelaskan letak geografis. Yang pertama letak astronomis, yaitu letak suatu tempat atau negara ditinjau dari garis secara geografis. Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia dan samudra Hindia dan samudra Pasifik. Nah, letak di Indonesia itu berada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Yang kedua, letak maritim. Nah, letak maritim yaitu suatu tempat atau negara dipandang dalam hubungan dengan laut berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 lautan besar, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Hindia, dan Laut Cina Selatan. Letak yang ketiga, letak klimatologi, yaitu suatu letak tempat atau negara berdasarkan pada keadaan iklim. Letak Indonesia karena berada di garis khatulistiwa, maka Indonesia beriklim tropis. Yang selanjutnya letak geologi, yaitu letak suatu tempat atau negara berdasarkan kepada batu-batu yang terdapat di dalam bumi. Letak geologis Indonesia yaitu letak geologis dia berada di dua gua rangkaian pegunungan besar, yaitu Sirkuit Mediterania dan Sirkuit Pasifik. Nah, Indonesia terletak antara pertemuan lempeng litosfer, yaitu lempeng Indo-Asia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, yang selanjutnya yaitu letak politik, ekonomi, strategi, kultural. Yang pertama, ekonomi. Devisa negara bertambah karena kita terletak di jalur perdagangan internasional. Yang kedua,
sosial, yaitu budaya negara lain masuk mengajarkan budaya mereka masing-masing. Yang ketiga, politik. Indonesia bekerja sama dengan negara lain dan mengikuti organisasi-organisasi seperti PBB, ASEAN, dan lain. Strategi menjadikan Indonesia menjadi tempat persinggahan bagi negara luar. Dan selanjutnya batas darat dan batas lautan. Batas laut yaitu yang pertama batas laut teritorial, yaitu batas laut yang ditarik dari sebuah garis besar dengan jarak 12 mil atau 19,3 km ke arah keluar ke arah laut lepas. Bisa kita buat ini sekitar kira-kira seperti ini batas laut teritorial. Yang kedua, batas laut kontinental. Kontinen yaitu merupakan dasar laut yang jika dilihat dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Batas laut kontinen itu berada di sebelah sini. Ini karena negara kita ini tidak lagi dan selanjutnya zona ekonomi eksklusif atau ZEE adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat tersebut. Luas di Indonesia adalah sekitar 2.936.345 km persegi. Itu sekitar berada di luas berada di yang tepat. Lalu dilanjutkan dengan ini. Jadi seperti itu batas laut wilayah Indonesia. Yang kedua, batas darat itu batasan negara yang berada di darat secara langsung berbatasan dengan wilayah lain. Batas ini berukuran gunung dan bentang daratan lainnya. Indonesia berbatasan langsung dengan darat yaitu Papua New Guinea, berbatasan dengan Provinsi Papua, selanjutnya Timor Leste, berbatasan dengan Provinsi Nusa, berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Malaysia berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, luas dan bentuk negara Indonesia. Indonesia memiliki luas sekitar 5.455.675 km² dan 3.544.744 km². Di antaranya 2/3 wilayahnya adalah lautan. Karena mempunyai wilayah yang luas, Indonesia berbatasan dengan banyak negara. Walaupun mayoritas negaranya adalah negara anggota ASEAN. Selanjutnya, bentuk regional Indonesia. Nah, bentuk regional Indonesia ini tidak tepat. Artinya, tidak mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Dari bentuk fragmental atau kepulauan, terpecah atau broken state, tersebar atau satellite state, dan lingkaran laut atau circumlaut. Nah, jadi negara Indonesia ini mempunyai bentuk yang berbeda-beda dan mempunyai ciri khasnya tersendiri. Baiklah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali. See you next time.